seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah menunjukkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, baik untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Subhan SI. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir di pada surah Al-Baqarah ayat 186. Betul ya Ibu ya? Ya alhamdulillah. Pokoknya kalau Ibu bilang betul berarti sahih berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni
qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu wahai Nabi, ibadi, siapa ibadi, hamba-hambaku, anni, tentangku, maka jawab fa inni qarib, maka sungguhnya aku Allah qaribun, dekat. Ujibu, aku menjawab, da'watad da'i, seruannya orang yang menyeru, seruannya orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia menyeru aku atau berdoa kepadaku. Maka falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh petunjuk atau kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Kalau bahasa sederhananya, Allah itu dekat dengan hamba-hambanya. Bahkan di ayat yang lain lebih dekat daripada urat nadi kita. Aqrab min hablil warid. Jadi Allah itu dekat kepada kita hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Itu gambarannya betapa Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Cuman yang perlu kita catat dengan baik adalah dekatnya Allah dengan hambanya itu secara umum dibagi dua. Ada dekat secara umum, ada dekat secara khusus. Kalau dekat secara umum, kepada semua hambanya Allah dekat. Karena tidak ada dua orang kecuali Allah yang ketiganya, tidak ada tiga orang kecuali Allah yang keempatnya, dan begitu seterusnya. Itu namanya dekat secara umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah dekat secara khusus. Saya ulang, yang kita inginkan dari Allah adalah dekat secara khusus. Dalam ayat ini, di antara cara supaya kita dekat dengan Allah secara khusus adalah sapa Allah dengan doa-doa kita. Sapa Allah dengan doa-doa kita. Doa itu secara bahasa dari kata da'a yad'u du'aun, artinya sapaan atau panggilan. Maka ketika kita berdoa, sejatinya kita sedang menyapa Allah. Kita sedang menyapa Allah. Makanya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kebanyakan doa itu diawali dengan Allahumma Rabbana Rabbi. Allahumma artinya wahai Allah. Nyapa nopo nyapa? Nyapa. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbi, wahai Tuhanku. Hampir semua doa dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi itu rata-rata didahului dengan Allahumma, wahai Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbi, wahai Tuhanku. Rata-rata. Ya, ada beberapa redaksi yang lain, tapi umumnya begitu. Artinya apa? Didahului dengan sapaan. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang doa itu ada seorang anak muda yang ketika dia berdoa langsung pada permintaan. Kata Nabi Aukamakol, anak muda ini terburu-buru. Kata beliau, mbok ya Allah itu dipuji-puji dulu, disapa dulu dengan menggunakan al-asmaul husna. Bersolawat dulu kepadaku baru minta. Jangan langsung minta, sapa dulu. Nah, masalahnya kadang, ini masalahnya, ketika kita berdoa, pas nyapa Allahnya nggak serius, pas mintanya serius, gitu. Pas Allahumma lewat gitu aja, Allahumma lewat gitu aja. Pas minta utang lunas, ya Allah, serius banget itu.
Itu kalau orang Jawa Timur nyebutnya apa ini? Wis gak tahu nyopo njaluk tok. Nggak pernah nyapa minta melulu. Ya untungnya Allah senang dimintai karena itu tanda bahwa hamba itu butuh. Nah, jadi doa ini semacam bincang mesra kita dengan Allah. Makanya sapa Allah dengan nama-namanya yang terbaik. Nah, kalau kita berdoa, sapa dulu Allah dengan menggunakan Al-Asmaul Husna. Jangan buru-buru langsung to the point. Kalau bisa itu gitu. Walaupun boleh secara hukum, cuman kan sepatutnya lah gitu loh. Allah itu disapa dulu dengan nama-namanya. Maka kata para ulama, di antara kiat agar doa itu mustajabah, nyapanya yang lebih banyak, memuji Allahnya yang lebih banyak. Semakin banyak pujian kepada Allah, sapaan kepada Allah, semakin insya Allah doanya potensial mustajabah. Itu diantaranya. Dan saya ulang tadi, doa ini bukan memberitahu Allah, karena Allah Maha tahu. Doa ini bincang mesra kita dengan Allah. Kalau kata para ulama, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Kata para ulama itu gitu. Saya tahu, nggak usah saya minta pun kepada Allah. Allah Maha tahu kebutuhan saya. Allah Maha tahu apa yang saya inginkan. Allah itu Maha tahu. Saya tahu itu. Tanpa saya berdoa pun saya tahu Allah Maha tahu. Tapi saya, kata ulama tadi, sengaja tetap meminta kepada Allah untuk menyadarkan saya betapa saya ini hamba yang butuh pada Tuhannya Allah. Jadi kita ini menyapa Allah itu karena kita ini butuh kepada Allah gitu loh. Nah, orang itu kalau merasa butuh kepada Allah dan dia menyapa Allah dalam doa-doanya, Allah itu sauweneng, bukan cuma seneng, sauweneng Allah itu. Nah, gitu. Saking senengnya, makanya perhatian Allah kepadanya juga khusus. Jadi orang kalau berdoa kepada Allah itu akan diperhatikan oleh Allah secara apa? Khusus. Dengan apa? Dengan ijabah, dengan ampunan, dengan rahmat dan lain sebagainya. Itu. Nah, makanya kita ini perlu berdoa bukan memberitahu Allah, karena Allah Maha tahu. Doa itu semata-mata bincang mesra kita dengan Allah, supaya kita ini diperhatikan oleh Allah secara khusus gitu loh. Nah, karenanya kemudian orang-orang itu kalau berdoa kepada Allah hendaklah didahului dengan menyapa Allah dengan menggunakan Al-Asmaul Husna. Di dalam ayat ini Allah tegaskan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan, aku akan jawab doanya orang yang berdoa kepadaku asal dia betul-betul berdoa kepadaku. Artinya apa? Kalau kita berdoa, usahakan lahir batin sadar. Jangan biqalbin ghafil, jangan dengan hati yang lalai. Maka ketika kita mengucap Allahumma, betul-betul Allah yang kita sapa. Ya Arhamar Rahimin, betul-betul Allah yang kita sapa. Kita minta dengan kesadaran penuh, itu baru insya Allah doa itu mustajabah. Tapi kalau sambil ngantuk-ngantuk, amin, 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 itu nggak jelas itu. Enggak dengan hati yang lalai ya, repot. Tapi masih mending daripada yang nggak berdoa sama sekali, ngoten nggih. Ya, jadi saya ulang, kalau bisa doa itu ya dengan kesadaran penuh. Di dalam ayat ini pula, kalau ingin sapaan kita dijawab oleh Allah, doa kita dijawab oleh Allah, hendaklah kita menjawab seruan-seruan Allah. Dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk puasa, diperintah untuk zakat, nurut sama Allah. Kalau sama Allah nurut, insya Allah doa kita mustajabah, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara umum dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim,
asal kita sudah berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah selama kita tidak berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan doaku tidak akan dikabulkan. Selama kita tidak ngomong begitu, doa kita pasti dikabulkan dalam bentuk satu, dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Gak usah khawatir. Tapi dengan catatan ya, dalam hadis riwayat Al-Hakim tadi asal kita tidak berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan doaku tidak akan dikabulkan. Itu doa kita pasti dikabulkan itu. Dalam hadis itu. Dalam bentuk apa? Satu, dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dia dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Jadi nggak ada doa yang sia-sia, itu nggak ada. Nggak ada. Asalkan kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau berdoa harus yakin, tidak boleh nggak yakin, harus yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, yakin itu, jangan sampai memberikan ruang dalam hati untuk keraguan dengan mengatakan kayaknya nggak mungkin ya. Kalau ngomong begitu ya betul-betul tidak Allah kabulkan. Tapi kalau masih punya keyakinan, entah dipercepat atau ditunda atau diganti dengan penyelamatan dari musibah setara dengan kebaikan yang diminta. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Allahu Akbar. Tafsir ayat. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, ia berkata, dahulu kami pernah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Tidaklah kami mendaki sebuah tanjakan, menaiki sebuah bukit dan menuruni sebuah lembah, melainkan kami keraskan suara-suara kami dengan takbir. Dia Abu Musa berkata, lalu beliau pun mendekati kami seraya bersabda, wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada leher binatang tunggangannya. Wahai Abdullah bin Qais, Abu Musa maksudnya, maukah kamu aku ajarkan suatu kalimat yang termasuk dari perbendaraan surga, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah di dalam kitab sahihnya, juga perawi lainnya. Saya mau terangkan dulu nggih. Hadis ini bukan melarang berdoa dengan keras. Saya ulang ya, hadis ini bukan melarang berdoa dengan keras. Karena di masa Nabi pernah ada sahabat berdoa dengan keras, terus sahabat lain bilang sama Nabi, ya Rasulullah, orang ini riya dia, doanya kenceng. Kata Nabi, la innahu awahe, enggak boleh ngomong gitu, kata Nabi. Itu tergantung isi hatinya, kata Nabi. Orang ini, kata Nabi, sedang berdoa dengan Ismullahil A'zam. Orang ini sedang berdoa dengan nama Allah yang paling agung, yang idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang kalau Allah disapa dengan Ismullahil A'zam ini, sapaannya akan dijawab, dan kalau diminta dengan nama ini Allah akan berikan permintaannya. Nah, jadi bukan tidak boleh doa dengan Nabi sendiri. Kalau tidak keras doanya Nabi, kita bisa nyontoh doa dari siapa. Jadi doa hadis ini bukan melarang berdoa dengan keras, bukan. Ini kita mesti paham konteksnya dulu. Ini kan kondisi perang kan. Lah kondisi perang kok dungane kenceng banget apa? Nanti kan ketahuan sama musuh. Paham no mboten? Nah, jadi ini strategi sebenarnya. Jadi ada masa di mana kadang doa itu mesti dipelankan. Dalam diantaranya pada saat kondisi perang kayak gitu, itu ya kenceng-kenceng dungane cak. Engko lah ketemu musuh kayak piye terus iki. Nah, jadi disuruh memelankan itu satu dulu.
Yang kedua, ini dalil bahwa ada doa modelnya itu diem-diem itu ya ada. Jadi tidak semua doa itu harus disuarakan gitu maksudnya. Doa dalam hati, doa kerentek hati atau doa secara lirih pun itu juga ada. Karena sejatinya yang kita seru itu adalah Allah yang maha mendengar, Allah yang maha tahu. Maka saya bilang tadi, orang berdoa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah maha tahu. Doa itu bincang mesra kita dengan Allah. Doa itu jangkar pengingat bahwa kita ini hamba yang butuh pada Tuhan kita. Siapa? Allah. Jadi saya ulang, hadis tadi bukan larangan berdoa dengan keras, bukan. Hadis itu justru memberitahukan kepada kita tentang adanya doa diem-diem itu ya ada, gitu loh. Nah, pernah nggak kita kerentak dalam hati sambil melangitkan harapan, pernah nggak? Nah, itu juga termasuk doa. Jadi doa itu nggak mesti dilisankan gitu maksudnya, itu. Allah, karena kita berdoa kepada Zat yang maha mendengar. Itu diantaranya yang perlu kita paham itu gitu. Allahu Akbar. Nah, tadi diajarkan dalam hadis tadi satu zikir yang Nabi sebut dengan kanzul arsh, perbendaharaan arsh. Kanzul jannah, perbendaharaan surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam satu hadis Al-Qamakol disebutkan 100 kali kalau bisa dibaca. Setiap hari kalau bisa 100 kali. Insya Allah diberi kemudahan-kemudahan. Konteks hadis itu yang saya tahu berkaitan dengan untuk sesuatu yang dirasa berat menurut kita. Jadi kalau ada hal-hal yang berat menurut kita itu, diantara riyadhahnya, tirakatnya itu zikirnya la haula wala quwata illa billah. Di hadis yang lain 100 kali disebutkan. Sebanyak-banyaknya juga boleh, silakan. La haula wala quwata illa billah. Bahkan mungkin saya pernah cerita di sini ya. Ada sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Beliau ini ceritanya putranya ditangkap musuh, jadi tawanan musuh. Beliau sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini sababun nuzul, di antara sababun nuzul surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Terus kemudian menceritakanlah Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu tentang putranya yang ditangkap musuh, ibunya gelisah. Kata Nabi, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Selang berapa waktu sahabat ini balik lagi, lapor sama Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya bebas. Saya tanya, Cung, gimana ceritanya kamu kok bebas? Itu ya, pasukan yang menjaga aku lengah, aku lari aja udah. Pas aku lari, kambing mereka mengikuti saya. Jadi pulang selamat dari tawanan musuh, pulang-pulang bawa kambing banyak. Kambing milik musuh boleh, tidak apa-apa. Itu sababun nuzul dari At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Itu seperti itu. Apa maksudnya ini kira-kira? Nah, ini dipakai resep oleh para ulama. Kalau ingin nirakati anak, itu diantara zikirnya la haula wala quwata illa billah. Itu hadisnya merupakan sababun nuzul dari surah At-Tolak ayat 2 dan 3 itu diantaranya itu. Yang saya ulang, nirakati anak apa? Perbanyak zikir apa? La haula wala quwata illa billah. Anak kok wangel ya. Rezekine kok seret ketok iki. Nah, dagangane gak payu-payu iki misalnya. Nah, kita orang tua boleh membantu nirakati anak itu dengan
memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Terus beliau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh, tidak ada masalah. Atau al-ali al-azim itu al-asmaul husna. Silakan aja. Minimal la haula wala quwata illa billah, itu minimal. Di hadis yang lain 100 kali. Kalau untuk nirakat yana ya sebanyak-banyaknya, sambil mohon pada Allah ya. Semoga dengan bertawassul dengan la haula wala quwata illa billah, namanya bertawassul dengan amal soleh itu. Mohon pada Allah agar anak kita dimudahkan jodohnya, misalnya dapat jodoh yang solih, yang solihah. Kalau yang laki-laki dapat jodoh yang solihah, kalau perempuan dapat jodoh yang solih, yang muslih, yang qurratu ayun. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku, dan aku akan bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Ini hadisnya tercantum kitab Al-Musnad ya. Jadi ana inda dzanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku, dan aku akan bersama hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Ada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 152 itu, fadhkuruni adhkurkum, ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Al-Baqarah ayat 152. Itu ada ulama yang menerangkan kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah gitu ya, itu Allah akan berfirman kepada kita, apa wahai hambaku, ada apa wahai hambaku, ini aku Allah. Sehingga ada syair yang dibuat oleh para ulama itu, Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi anallah. Allah, setiap kali aku menyeru wahai Allah, Allah berfirman, ada apa wahai hambaku, ini aku Allah, ada apa. Itu implementasi dari Al-Baqarah ayat 152. Makanya semakin sering kita menyapa Allah dengan sapaan yang serius, semakin sering pula Allah akan memperhatikan kita secara khusus. Dengan zikir, dengan doa, dan insya Allah kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Allahu Akbar. Karena bagaimanapun juga ketika gonjang-ganjingnya bumi, gonjang-ganjingnya alam semesta, gonjang-ganjingnya masyarakat, gonjang-ganjingnya politik atau apapun, itu pasti keadaan orang yang rajin berzikir dan berdoa kepada Allah dengan yang tidak rajin berdoa dan berzikir kepada Allah itu pasti beda, pasti beda. Paling tidak satu hal yang patut kita yakini, bahwa kalau kita rajin berdoa, rajin berzikir, sebetapapun gonjang-ganjing tadi itu, kita selamat insya Allah. Itu makanya kita perlu berdoa, berzikir pada Allah, perlu, supaya kita ini ditolong, dibantu, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa pasti akan dikabulkan dan tidak akan ditelantarkan, pasti itu. Dia Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku akan bersama hamba-hambaku selama ia mengingatku, dan ketika kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Jadi selama orang itu menyebut dan mengingat Allah, ditambah bibirnya bergerak menyebut nama Allah, Allah dekat dengan hambanya tadi itu dengan kedekatan secara khusus, bukan kedekatan secara umum.
Tapi sebenarnya kata para ulama, ketika lisan kita digerakkan untuk berzikir, ketika ingatan kita dibuat ingat akan Allah, saat itu sebenarnya Allah yang sedang ingin menyebut kita. Sebenarnya saat itu Allah yang ingin memperhatikan kita secara khusus. Kita ini hanya pantulan dari kehendaknya saja sebenarnya. Kalau kita teruskan berarti apa? Bersyukurlah kepada Allah kalau kita termasuk orang yang senang berdoa, senang berzikir. Berarti kita termasuk yang sedang dikehendaki oleh Allah untuk diperhatikan oleh Allah secara apa? Khusus. Paham napa mboten? Nah, ngoten maksudnya gitu. Kayak gini nih, menurut saya oke, kita ngaji ini. Sebenarnya tanpa kita sadari, ini insya Allah dan semoga ya, kita ini termasuk yang sedang dikehendaki baik oleh Allah sebenarnya. Semoga amin, Allahumma amin insyaallah. Kok bisa gitu Ustaz? Allah yang Nabi yang bilang dalam hadis Sahih Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan tentang agama. Bagaimana kita akan paham tentang agama kalau kita tidak duduk di majelis ilmu? Berarti tanpa kita sadari, ketika kita senang duduk di majelis ilmu, itu pertanda, semoga itu pertanda kita ini sedang dikehendaki baik oleh Allah. Mudah-mudahan, amin. Allahumma amin insyaallah. Bahkan jalannya kita ke majelis ilmu ini pertanda juga insya Allah dan semoga ya kita akan dimudahkan masuk surga. Amin insya Allah. Kan Nabi yang menyabdakan itu kan? Al-Qamakal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau keluar rumah berjalan untuk mendatangi majelis ilmu, itu pertanda Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Gimana tidak? Ikan-ikan di lautan memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Semoga amin insyaallah. Para malaikat pun mendoakan ampunan untuk kita semua. Malaikat rahmat mengepung kita sampai langit pertama. Dalam hadis Sahih Muslim, setelah pengajian kita nanti ini insyaallah, malaikat rahmat balik lagi ke langit, ditanya oleh Allah, dan Allah Maha tahu. Kalau Allah bertanya, kalau Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Kata Allah, dari mana kalian? Kata malaikat, dari menghadiri majelis zikir. Di hadis yang lain, dari menghadiri majelis ilmu. Kata para ulama, majelis zikir dan majelis ilmu itu sama saja, nggak usah dibedakan. Nah, terus karena dalam majelis ilmu seperti kita ini ada zikirnya, maka dikatakan dalam riwayat itu, kata Allah apa yang mereka harapkan. Kata para malaikat, mereka berharap masuk surgamu ya Allah. Kata Allah, apakah mereka tahu surgaku, pernah melihat surgaku? Belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau dia melihat surgaku? Akan lebih giat lagi pengajiannya. Nah, apalagi yang mereka mau selamat dari siksa nerakamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Kalau melihat gimana? Lebih giat lagi ya Allah. Nah, apalagi dia ingin berjumpa denganmu ya Allah, menatap maha indah Engkau ya Allah. Apakah mereka pernah melihat aku? Belum pernah ya Allah. Kalau melihat lebih semangat lagi, kata malaikat. Allah katakan dalam hadis qudsi itu, ya wis, kalau bahasa kita, mereka mendapat bagian sebagaimana yang mereka mau. Artinya harapan kita dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau ngaji ini dalam hati sambil doa, mohon sama Allah, insya Allah mustajabah. Itu seperti itu. Nah, pas malaikat dibilang oleh Allah begitu tadi, di antara malaikat ada yang ngomong, ya Allah, ini ada satu orang duduk bersama dengan mereka tapi tidak termasuk dalam golongan mereka. Kalau bahasa kita ini jidur, ngaji tidur. Dibahas oleh malaikat rupanya. Tenang aja. Kata Allah, apa jawaban Allah? Tidak kecewa siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Oh, itu jawaban Allah itu. Jadi kalau ngantuk nanti tidur di majelis taklim saja. Nah, itu tetap masuk dalam rombongan ahli ilmu yang belajar ilmu tadi itu. Allah. Hadisnya Sahih Muslim itu, kamu apa? Ngoten nggih.
Nah, jadi saya ulang nih, kita ini masih mau sujud kepada Allah, mau berzikir menyebut nama Allah, memuji Allah. Saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Itu dengan kata lain sebenarnya Allah sedang ingin memperhatikan kita secara khusus sebenarnya. Maka sepatutnya kita bahagia. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, masya Allah saya masih bisa menyebut nama Allah, bisa berzikir menyebut nama Allah. Itu kita harus senang. Karena tadi saya ulang, tanpa kita sadari itu Allah sedang berkehendak untuk memperhatikan kita secara khusus sebenarnya. Karena kita sedang dimampukan oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Di antara sebab kenapa Nabi Yunus itu nangis ketika sakit dan ingin sembuh itu apa coba? Kalau kita baca dalam riwayat tentang Nabi Ayub alaihissalam, mohon maaf. Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit itu, Nabi Ayub itu kata istrinya gini, saya baca dalam riwayat tentang Nabi Yunus, Nabi Ayub ya. Kalau kata istrinya gini kurang lebih, ini mafhum riwayat. Mas Nabi, kan suaminya Nabi, Mas Nabi, mbok ya minta sama Allah sembuh gitu. Anda itu Nabi, nggak minta sembuh sama Allah. Kata Nabi Ayub, saya sehat berapa tahun? 40 tahun. Sakit berapa tahun ini? Saat itu dijawab 18 tahun. Kurang lama, kata Nabi Ayub. Kata Nabi Ayub apa? Kurang lama. Tapi suatu saat Nabi Ayub itu sedih, nangis. Kenapa beliau kok nangis? Karena lidah beliau mulai digigit, diserang oleh penyakit yang menyerang beliau itu, lidahnya itu. Beliau nangis, kenapa? Karena beliau takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya, Allah. Bagi seorang kekasih, di antara hal yang sangat menyakitkan adalah ketika tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Nabi Ayub sedih, lidahnya mulai digigit oleh penyakit yang menggerogoti beliau. Di situ beliau sedih karena lidahnya mulai diserang juga. Karena beliau takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Siapa? Allah. Makanya kita ini bersyukur pada Allah hingga detik ini kita diizinkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah. Zikir la ilaha illallah, mengucap alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain sebenarnya kalau lisan dan hati kita masih dimudahkan untuk berzikir kepada Allah, itu sebenarnya kata lainnya kita sedang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, gitu loh maksudnya itu. Maka patut kita syukuri, jangan sombong, syukur. Alhamdulillah, masya Allah la quwata illa billah. Kita jadi orang beriman aja itu pilihan Allah sudah. Menjadi orang beriman saja itu sudah pilihan Allah yang patut kita syukuri. Fatir, surah Fatir ayat 32 itu. Wa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Dan kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Dengan kata lain, kita mau menerima kebenaran Al-Qur'an, itu berarti kita ini dipilih oleh Allah, berarti sudah. Walaupun mereka ada 3 tingkatan, kata Allah dalam ayat itu. Ada yang zalimul li nafsi, zalim pada diri sendiri. Ada muktasid yang pas-pasan. Ada yang sabikun bil khairati biidznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Aku Ibnu Katsir berkata, itu sama seperti firman Allah Ta'ala di surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, beliau berkata, Allah berfirman, la takhafa, janganlah kalian takut, janganlah kalian berdua takut,
innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku, kata Allah, bersama dengan kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Kalau bahasa sederhananya apa ya? Kalau kita sudah menghubungkan diri kita kepada Allah secara khusus dengan zikir, dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan amal takwa, aneka kebaikan lah yang Allah ridhoi. Tidak usah khawatir. Allah perhatikan kita dan Allah bersamai kita secara khusus. Tidak usah khawatir. Perkuat keyakinan kita tentang hal itu. Yang kuat keyakinan tentang hal itu. Akan ada masa di mana Allah akan buat kita terkejut dengan pertolongannya, insya Allah. Sambil contoh dalam kasus tadi yang di belakang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Siapa yang mereka hadapi? Fir'aun. Fir'aun seorang raja bengis yang kalau nggak cocok dengan seseorang langsung main bunuh saja. Tapi kepada Nabi Musa, Fir'aun tidak bisa. Kenapa? Karena ditahan oleh Allah. Ditahan oleh Allah. Dia nggak bisa karena tidak dibisahkan oleh Allah. Sampai puncaknya ketika dia berencana hendak membunuh Nabi Musa dan Bani Israel, apa yang terjadi? Semua rencana jahatnya Fir'aun batal. Bahkan mengenai dirinya sendiri, yang mati adalah Nabi Musa, yang mati malah Fir'aun dan pasukannya. Nah, jadi kita ini kalau mendekat dan merapat kepada Allah, kalau sesuatu kita dikejutkan dengan kezaliman seseorang, nggak usah khawatir. Kita akan bersama dengan Allah, dibersamai oleh Allah secara khusus, dan kemudian kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada sebagian orang yang sudah berusaha dekat dengan Allah, ujungnya mati, tidak usah khawatir, setelah mati pasti lebih bahagia insya Allah. Karena kematian itu musibah bagi yang ditinggal. Bagi yang meninggal belum tentu musibah. Karena bisa jadi setelah mati dia lebih bahagia. Siapa contohnya? Zaman Nabi Musa, Masyitoh, tukang sisirnya Fir'aun, keluarga Fir'aun. Itu mati direbus itu sama Fir'aun itu. Tapi ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ketika melintas makamnya Masyitoh, aroma wanginya melebihi wanginya surga, aukamakol. Saking wanginya makamnya Masyitoh itu dicium oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aukamakol. Berarti di sana beliau bahagia. Malah dalam satu riwayat ketika Masyitoh agak ragu mau nyemplung, itu anaknya yang menyemangati yang masih dalam kandungan, dalam buayan. Masuk sakit sebentar, setelah itu surga. Allah, itulah orang yang mati dalam mendekat kepada Allah itu, kalaupun mati, itu matinya itu setelahnya itu lebih bahagia daripada dia tetap hidup. Itu seperti itu. Ya walaupun kebanyakan menang sih, kebanyakan. Cuman yang mati ya ada gitu. Tapi tidak usah khawatir, setelah mati malah lebih bahagia. Karena kematian itu musibah bagi yang ditinggal. Bagi yang meninggal belum tentu. Bisa musibah juga, tapi bisa juga malah lebih bahagia. Karena orang setelah mati itu pilihannya cuma dua. Kalau enggak lebih bahagia, ya lebih sengsara. Itu pilihannya. Itu cuma dua itu aja. Orang setelah mati itu pilihannya cuma dua itu. Lebih bahagia atau lebih sengsara. Allah, wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada saya teruskan lagi. Ya monggo Pak. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaannya berapa pertanyaan? Kalau satu, dua, tiga, atau berapa lagi ya? Ya silakan. Monggo. Singkat aja Ustaz ya. Oke. Setiap orang kan Ustaz pasti ada masalah. Betul. Nah ini pasti punya cobaan gitu. Betul. Sedangkan cobaan itu kan disesuaikan dengan kemampuan umat. Terus Ya. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana orang yang gaduh ini, yang bunuh diri,
Sampun? Saya jawab dulu satu-satu ya. Ya, siap. Ada cobaan, ada peringatan. Kalau ujian atau cobaan diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau peringatan tidak Allah ukur, suka-suka Allah. Makanya kalau ujian cukup sabar. Kalau peringatan nggak cukup sabar, harus tobat dan mengambil pelajaran. Masalahnya kadang orang nggak ngerasa kalau dia sedang diingatkan oleh Allah, ngerasanya diuji aja, padahal itu sedang diingatkan oleh Allah. At-Taubah ayat 126 tentang orang munafik yang Allah ingatkan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadzakarun. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwasanya mereka itu diterjemahnya diuji, kalau tafsirnya diberi musibah, dipermalukan kalau ditafsirnya itu sekali atau dua kali dalam setahun. Kata Allah gitu itu loh, kok nggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi kalau sebelumnya kita berbuat yang nggak benar, terus terjadi sesuatu yang nggak baik dalam kehidupan kita, jangan diuji. Bisa jadi itu adalah peringatan. Kalau peringatan Allah nggak pakai ngukur lagi udah. Longsor, banjir bandang, bangkrut apa itu terserah suka-suka Allah. Allah nggak ngukur lagi, udah sikat aja udah. Sabar nggak cukup, harus taubat dan mengambil pelajaran. Kalau nggak gitu nggak selesai. Tapi ada banyak orang yang tidak berdosa kena dampaknya. Allah udah ngasih tahu itu di Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun itu tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang melobangi perahu, jangan didiemin. Yang tenggelam gak cuma dia, kamu bisa ikut tenggelam. Kalau kita ada orang berbuat yang gak benar, jangan diem aja. Ingetin. Dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, minimal dengan hati, dengan doa. Supaya tidak berdampak ke kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawahnya. Nah, saya ulang kalau sampai ada orang yang merasa berat beban itu, kiranya patut waspada, jangan-jangan bukan ujian tapi peringatan. Kalau peringatan sabar nggak cukup, harus taubat dan mengambil pelajaran. Saya pribadi Pak, kalau pas sakit itu kadang-kadang sakit yang agak gimana gitu ya, itu samping minta ampun pada Allah, minta maaf sama istri, minta maaf sama anak gitu. Kenapa? Takutnya itu dosa saya. Dosa saya sama Allah, dosa saya pada orang-orang sekitar saya kan gitu. Nah, saya kira gitu nggih. Gitu. Boleh monggo. Saya Nggih. di Jakarta, Nggih. ambil contoh di makam Mbak Priyu Nggih. dan banyak makam-makam yang orang-orang soleh. Nggih. Itu kalau saya tanya, jadi jawabnya tak masuk. Tak masuk itu kan permohonan melalui. Terus. Ya kan? Melalui orang-orang. Berarti ke makam. Terus. Orang-orang soleh di makam yang orang soleh. Yang jadi pertanyaan, itu gimana? Bagus. Saya mau terangkan dulu yang pertama. Bertawasul yang disepakati oleh para ulama ada 3. Ini sepakat ulama. Bertawasul dengan 3 ini ulama sepakat. Yang pertama, bertawasul dengan menggunakan al-asmaul husna. Bertawasul itu ngerayu Allah ya, dengan menggunakan al-asmaul husna. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Itu boleh. Merayu Allah dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Pak, doakan saya, Kiai doakan saya, Ajengan doakan saya. Itu boleh. Itu ulama sepakat 3 ini. Yang selebihnya ini ulama beda pendapat. Termasuk ketika kita memohon kepada Allah
dengan bertawasul kepada orang soleh yang sudah wafat. Ulama beda pendapat. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Yang melarang saya nggak usah bahas, mungkin Anda udah tahu. Saya akan bahas yang membolehkan. Ini biar kita tahu dalilnya supaya kita ini tidak gampang menyalahkan orang lain. Walaupun nanti boleh tidak sepakat, tidak apa-apa. Saya baca dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Saya baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Sependek yang saya tahu, riwayat ini derajatnya jayyid. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih hadisnya. Itu ada bapak sepuh siapa yang tentara itu di luar apa boleh mas apa? Iya Pak siapa itu biasanya itu apa mau mas? Oh iya terus saya cuma ngasih tahu aja terserah jenengan. Nggih. Ya bapak sepuh yang biasanya itu Pak ya. Nah terus dalam riwayat itu diceritakan ada seorang, saya tidak tahu ini sahabat atau tabi'in ya. Ini terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia ini namanya sahabat Bilal ibn Haris al-Muzani radhiyallahu anhu. Mohon maaf persisnya saya lupa apakah beliau ini sahabat atau tabi'in ya. Yang jelas ini di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Monggo Pak. Nah, beliau ini saat itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an itu ada paceklik ceritanya. Ya, kurang lebih 2 atau 3 tahun tidak turun hujan ceritanya itu. Sahabat ini ziarah ke Nabi Muhammad SAW di Raudhah, kalau kita kan di Raudhah itu ziarah ke situ. Beliau bilang sama Nabi gini. Nabi sudah wafat. Beliau bilang gini. Istasqillaha li ummatik fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, mbok ya dimintakan kepada Allah hujan buat umatmu karena mereka sedang mengalami kesulitan. Terus sahabat ini pulang. Dalam perjalanan pulang, mimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mimpi yang mimpi sahabat kan pernah lihat fisik Nabi sehingga setan nggak bisa menyerupai Nabi kita Muhammad SAW. Dalam mimpi itu Nabi bilang sama sahabat ini, Akri salamila Umar okamakol. Sampaikan salamku kepada Umar, bilang sama dia untuk sholat istisqa. Dan beliau sampaikan mimpi itu, cerita itu, dan Sayyidina Umar akhirnya sholat istisqa. Beliau pegang tangan sahabat Abbas, namanya bertawasul dengan Rasulullah yang masih hidup tadi ya. Belum turun tangannya sudah turun hujan dengan izin Allah. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Kalau perbuatan itu salah dengan cara seperti tadi itu, pasti Nabi tidak akan merestui itu sampai datang dalam mimpinya itu. Karena kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia akan melihat aku di saat terjaga, karena setan tidak bisa menyerupai saya, kata Nabi. Ya, yang mimpi sahabat pasti Nabi udah itu. Yang kedua, Sayyidina Umar mendengar cerita orang tadi. Sayyidina Umar tidak berkata, jangan gitu loh, syirik tak boleh. Tidak, beliau tidak melarang. Walaupun beliau bertawasul kemudian dengan sahabat Abbas tadi itu, mohon pada Allah dan mohon kepada Allah sambil bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Berarti couplingnya gini Pak. Kalau termasuk yang membolehkan ya maksud saya ini. Kalau yang nggak membolehkan monggo dibahas dengan sudah paham mungkin. Bagi yang membolehkan begini, selama mintanya hanya kepada Allah dan sosok yang ada di makam itu hanya sebatas makhluk yang dimohonkan agar memohonkan kepada Allah, begitu kalau bahasa hadis tadi itu, maka sampai situ tawasul seperti ini tidak ada masalah. Bagi yang sepakat itu boleh. Nah, namun bagi yang mengatakan tidak boleh, ya dengan argumentasinya masing-masing. Saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Bisa dimengerti nomboran. Nah, makanya orang yang tadi itu mestinya dia ngaji tentang bab ini.
supaya dia ngerti caranya, bahwa bukan minta kepada maaf penghuni kubur, mintanya tetap kepada Allah. Dan beliau hanya sebatas tawassul sebagai sarana untuk dia memohon kepada Allah, tetap mohonnya hanya kepada Allah. Saya ulang, itu ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ada dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan itu dipakai dalil oleh para ulama tentang bolehnya itu. Tapi harus saya akui, dalam bab ini ulama beda pendapat. Harus saya akui itu, ulama beda pendapat. Nah, sekarang monggo Bapak sepakat atau tidak ada masalah. Saya beritahukan ini cuma satu tujuan saya, agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Walaupun mungkin kita pilihan hukumnya berbeda, tidak ada masalah. Ngoten nggih Pak nggih. Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada, nggih monggo Pak. Ini mengenai dua konteks mengenai takjil, Ustaz. Mengenai Takjil. takjil. Takjil untuk buka puasa. Oh, nggih. Nggih, Bang. Kalau dari yang saya pahami takjil itu kan memberi makan atau minuman. Nggih, monggo. Makanan atau minuman untuk yang berbuka. Nggih, terus Cara untuk mendapat pahala dari orang yang berpuasa itu ya. juga kita bisa dapat pahala dari orang yang berpuasa. Nggih. Tapi orang tersebut. Tapi kalau takjil itu tersampaikannya setelah orang tersebut buka, misalnya orang-orang yang kita kasih itu sudah buka, itu gimana? Bagus. Secara umum sebenarnya kalau di hadis bukan takjil, tapi siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa pada hari itu. Itu baik sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, itu namanya buka semua itu. Sesi pertama minumnya, sesi kedua cemilannya itu, nanti sesi habis sholat makan beratnya, itu semua masuk itu dalam rangkaian berbuka itu. Misalnya, ini misalnya ya, taruhlah misalnya yang buka level kedua, ketiga nggak dapat pahala puasa orang itu hari itu, tapi insya Allah dapat pahala puasa orang itu besok. Loh, kok bisa gitu Ustaz? Ya kan makanan yang dimakan hari ini buat mentenagai besok kan, untuk mentenagai puasa besok hari. Mana dalilnya Ustaz? An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan atau yang ditolong tersebut. Jadi taruhlah misalnya yang buka level kedua dan ketiga nggak dapat bagian pahala itu misalnya ya, insya Allah dia tetap dapat pahala puasa orang itu, tapi untuk puasa besok. Karena yang dia buka hari ini untuk mentenagai dia esok hari kan, seperti itu. Kan makanan kan ada proses pencernaannya kan, dan itu bisa jadi itu dipakai untuk energi dia puasa besok. Tetap dapat pahala juga seandainya itu dipahami hanya untuk yang buka pertama. Dan kalau dipahami sebagai buka pertama, berarti yang kena cuma yang air aja berarti. Ya, yang air aja kan buka pertama kan cuma air doang gitu. Itu seperti itu. Tapi ternyata ulama tidak memahami begitu. Di semua tahapan berbuka itu dia masuk di situ. Kecuali dia misalnya ngasihnya bertahap terus sampai habis tadar jam 10 ya. Jam 10 itu bukan buka lagi, wis mangan biasa itu. Kecuali memang dia belum berbuka kecuali jam 10 itu karena enggak dapat jatah gratisan misalnya gitu. Misalnya. Ngoten nggih? Wallahu alam bisawab. Ada lagi mungkin monggo? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.